Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosian Judi, NIM 2201111608633, offering A22. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester perencanaan karir yang dimana mewawancarai seseorang yang memiliki profesi dalam bidang artistik. Nah, yang dimana saya bidang artistik ini mengambil profesi editor. Yang di sini saya bersama dengan rekan saya, seorang editor Humas Universitas Negeri Malang yang masih menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Baik, selamat sore Mas Agil. Ya, selamat sore. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Agil Azal Mahfud, bisa dipanggil Agil. Sekarang ini saya sedang menempuh perkuliahan di Universitas Negeri Malang, yang dimana masih semester 5. Baik, terima kasih. Sebagai mahasiswa semester 5 di Universitas Negeri Malang, begitu. Selanjutnya itu Mas Agil, dari latar belakang pendidikan Mas Agil, TK di mana, SD di mana, dan SMP di mana, SMA di mana, begitu. Mungkin bisa diceritakan? Oke, baik. Untuk biografi saya, ini saya sekarang sedang tinggal di kos di Malang, dan tempat tinggal asli saya yaitu saya asli dari Kediri, dan menempuh pendidikan di Kediri juga kebanyakan, yang dimana saya TK itu di TKIT Nurul Izzah yang berada di Kecamatan Gurah. Terus SD itu saya di MI Muhammadiyah 1 Pare. Terus melanjutkan sekolah lagi itu di SMP itu MTS N1 Kabupaten Kediri, yang dulunya itu MTS Negeri Model Pare. Nah, selanjutnya saya melanjutkan lagi waktu SMA itu di SMA Negeri 2 Pare juga. Nah, Baik. sekarang di SMA. Sekarang kuliah. Iya. Baik, terima kasih Mas Agil sudah menceritakan di SD, TK, terus SMP, SMA-nya Mas Agil ini berarti negeri semua begitu ya? Tadi yang TK sama SD MI itu swasta. Swasta, Ya. oh baik. Dari latar belakang sekolah atau latar belakang pendidikan Mas Agil, apakah dari sejak kapan nih Mas Agil memiliki atau menyukai di bidang editor atau mendesain sebuah sebuah ya kayak artistik ya, gitu. Ya. Nah, mungkin itu berawal dari saya mungkin bisa dibilang sejak MI itu ya, karena memang dulu saya suka kesenian gitu. Dulu itu masih menggeluti seperti gambar, terus mewarnai seperti itu. Nah, kemudian berkembang pada saat saya duduk di MTS. Nah, di MTS itu saya mulai mengikuti jurnalistik, yang dimana itu mempelajari sedikit-sedikit mengenai video editor gitu. Nah, terus berkembang lagi pada saat SMA, yang dimana alat semakin lengkap, terus kayak teman-teman dan sumber belajar saya semakin bertambah itu tentang editor. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti Mas Agil menggeluti tentang editor ini sudah sejak MTS, SD sudah menyukai kesenian begitu ya? Ya. Baik. Selanjutnya, lama menjalani profesi sebagai editor ini sejak kapan, dan sekarang ini menjabat sebagai editor di mana begitu? Kalau editor itu sebenarnya saya mengambil freelance gitu ya dari luar. Apabila ada job masuk itu saya ambil. Nah, itu saya geluti dari SMA bisa dibilang, karena memang dimulai dari saya mengikuti lomba-lomba gitu, terus tertarik dan akhirnya membuat portofolio yang membuat klien-klien itu minat pada editan saya gitu, kurang lebih seperti itu. Baik. SMA. Berarti dari SMA itu tahun 2019 atau 2018 hingga sekarang ya. Dan sekarang menjadi editor di Humas Universitas Negeri Malang, benar begitu? Ya, itu lebih ke magang. Magang, Ya, oke, baik.
Baik, terima kasih. Terus apa sih Mas Agil ini pertimbangan untuk memilih profesi dan perencanaan karir Mas Agil sehingga Mas Agil ini memilih profesi sebagai editor? Kalau perencanaan kenapa saya memilih editor ini sebagai pekerjaan, yang pertama karena saya masih duduk di bangku perkuliahan ya, yang dimana editor ini bisa kayak istilahnya disambi gitu mas. Jadi sembari bekerja saya juga bisa berkuliah. Nah dimana ini saya juga dapat apa ya, membagi waktu di situ antara pekerjaan saya dan perkuliahan. Baik. Itu sih yang menjadi pertimbangan saya. Ya. Baik, antara bekerja sebagai profesi editor dan juga Mas Agil kuliah biar balance begitu ya. Ya betul. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hal positif apa sih Mas Agil yang Mas Agil dapatkan sebagai profesi editor? Hal positif apa yang didapatkan Mas Agil? Oke, hal positif saya yang sekarang ini saya temui ya mungkin karena berkembangnya media sosial di sini seperti TikTok, terus Reels yang dimana video-video itu semakin berkembang. Nah itu saya juga banyak mengambil apa ya pelajaran gitu dan juga banyak belajar dari situ. Dan itu sih serunya, kayak banyak mengulik editan terbaru itu seperti apa, terus yang seru itu seperti apa, baik dari musiknya atau dari visualnya itu sih. Dan mungkin teman-teman saya juga jika diskusi itu asik jika membahas editan, itu sih yang paling seru. Jadi kayak ruang lingkup apa ya, pertemanan di senian editor begitu ya. Berarti bukan hanya manfaat yang diperoleh Mas Agil, berarti bisa membagi pengalaman kepada teman-teman seprofesi sebagai editor. Mungkin begitu ya. Baik, terus apa sih resiko dan tantangan Mas Agil dalam menjalani profesi editor? Oke, resiko atau tantangan yang saya hadapi biasanya itu dari mengikuti tren. Nah itu kita sebagai editor kadang tuh agak sulit menyesuaikan tren-tren terbaru gitu. Nah apabila seperti klien menginginkan tren yang sulit gitu atau yang mungkin terbaru dan teman-teman saya itu kayak belum ada masukan gitu untuk apa ya, cara mengeditnya itu seperti apa, itu kadang menjadi hambatan bagi saya. Nah itu sebisa mungkin saya juga mencari tahu dari YouTube gitu, tutorial. Terus tantangannya juga karena mungkin semakin banyak apa ya yang bisa mengedit sekarang ini, dan juga aplikasi juga semakin mudah, itu jadi ya berkurang kebanyakan klien. Oh berarti tantangannya itu semakin canggihnya globalisasi atau modern di zaman sekarang. Mas Agil ini memiliki tantangan bahwa kliennya merasa berkurang begitu ya. Baik, terima kasih Mas Agil. Ya. Terus target tertinggi atau target 5 tahun ke depan atas profesi yang dialami Mas Agil sebagai editor ini akan seperti apa nih? Mungkin target 5 tahun ke depan itu dari saya ya tetap saya jadikan apa ya, pekerjaan sampingan mungkin bisa dibilang, karena memang editor ini cukup fleksibel apabila kita punya apa ya, pekerjaan tersendiri gitu. Karena memang saya bekerja di pendidikan nantinya dan saya ingin menjadi guru. Nah soft skill dan hard skill ini yang saya yang nanti saya akan kembangkan itu, dan beriringan pada pekerjaan saya lain. Jadi paling tidak menjadikan apa ya, pemasukan gitu, penambahan sampingan pemasukan begitu gitu. ya. Ya kurang begitu. Baik. Dan ini sih mas, saya ingin juga mendirikan apa ya, kayak rumah produksi sendiri ke depan. Kayak rumah studio begitu ya. Ya betul. Berarti rencana Mas Agil ini sebagai seorang profesi editor itu dibuat sampingan, karena pekerjaan editor ini kan mungkin memerlukan waktu yang tidak terjadwal begitu ya. Mungkin betul. Ada klien atau mungkin jadwal yang tidak menabrak dengan dan bisa dikerjakan ketika di waktu luang. Apakah begitu? Iya, benar.
Baik, selanjutnya terus dalam rencana Mas Agil ke 5 tahun ke belakang ini, apakah profesi editor ini tetap digeluti atau akan direncanakan lebih lanjut? Sepertinya iya sih, karena memang mengingat bisa menambah tadi ya pemasukan gitu ya Mas Susi. Nah juga karena ya saya senang, mungkin passion saya juga Di di situ. situ. Nah mungkin sembari apa ya, melihat tantangan ke depan kan juga bisa menambah apa ya, wawasan saya mengenai editor itu sendiri ke Iya, depannya benar. itu. Baik, terima kasih Mas Agil. Selanjutnya mengenai ini Mas Agil, mengenai kiat sukses untuk mencapai karir Mas Agil untuk mencapai menjadi seorang editor profesional itu sebagaimana kiat suksesnya? Kalau kiat sukses untuk diri saya sendiri itu yang pertama menjadikan diri saya sendiri itu tidak bosan terhadap pekerjaan ini ya, dengan tetap mengikuti keinginan hati saya sendiri, itu yang pertama. Apabila dirasa sudah kayak bosan gitu ya saya seperti mencari tempat istirahat dulu. Terus sama konsisten sih yang utama, konsisten untuk belajar, untuk berkembang, untuk apa ya, membuka wawasan diri untuk lebih luas, itu tidak menutup diri gitu. Sama untuk orang lain yang ingin menjadi editor ya mungkin yang pertama itu pekerjaan yang saya lakukan itu yang saya sukai terlebih dahulu. Nah mungkin teman-teman yang menyukai dan tertarik di bidang editor bisa mulai apa ya, mulai berani gitu untuk yang edit kecil-kecilan gitu, dan apa ya, melihat koreksi lagi gitu, apakah mungkin bisa dikembangkan Kembali dan itu mungkin bisa dipamerkan di media sosial kalian gitu, untuk menarik minat klien mungkin. Baik. Terima kasih ya Mas Agil sudah berbagi pengalamannya, sudah berbagi bagaimana nih menjalani profesi sebagai editor, begitu ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya. Semoga hasil wawancara saya bersama Mas Agil ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton dan juga bisa memenuhi tugas tengah semester mata kuliah perencanaan karir. Amin. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.